Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Syarif Akbar dengan NIM 2311217. Di sini saya menjelaskan tentang ijtihad, ta'arud dan ijma. Pertama, istihad. Istihad dari segi bahasa berasal dari kata ijtihadah yang berarti bersungguh-sungguh, rajin, giat atau mencurahkan segala kemampuan jahada. Jadi menurut bahasa, istihad ialah berupaya serius dalam berusaha atau berusaha yang bersungguh-sungguh. Dalil tentang ijtihad diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Hadis tersebut yang berbunyi, jika seorang hakim mengeluarkan putusan dan ia telah berusaha keras ijtihad dan berhasil, maka ia akan mendapat 2 pahala. Namun jika ia berusaha keras tetap keliru, ia akan mendapatkan 1 pahala. Hadis ini menunjukkan pentingnya ijtihad dalam proses pengambilan keputusan hukum Islam. Kesimpulan tentang ijtihad. Ijtihad adalah konsep yang bagian integral dari hukum Islam yang memungkinkan para ulama untuk melakukan penararan dan interpretasi hukum berdasarkan prinsip-prinsip agama. Kemudian saya akan membahas tentang definisi ta'arud. Secara etimologis, ta'arud berarti berlawanan, bertentangan atau kontradiksi. Sementara kata dari al-dila jamak dari kata al-dalil yang berarti alasan, argumentasi, dan landasan. Dalil tentang ta'arud yang mengacu pada surat Al-Baqarah ayat 106 yang artinya, tidaklah kami jadikan ayat-ayat Al-Quran itu terlupakan, melainkan kami ganti dengan ayat yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Implementasi dalam ta'arud al-dila. Yang pertama, penelitian dan analisis. Para ulama mempelajari dalil yang bertentangan dengan cermat, yang termasuk konteksnya, kemungkinan interpretasi dan tujuan syariat di balik setiap dalil. Yang dua, pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum Islam. Itu mereka menggunakan pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum Islam seperti maqasid al-syariah, tujuan syariat, untuk membantu menyelesaikan konflik antara dalil-dalil. Yang ketiga, penyesuaian kontekstual. Mereka juga mempertimbangkan konteks zaman, tempat, dan kondisi sosial dalam menafsirkan dan menerapkan hukum Islam. Yang kelima tuh konsultasi dan diskusi. Para ulama dapat berkonsultasi dengan sesama ulama atau melakukan diskusi dan debat ilmiah untuk mencapai pemahaman yang lebih baik dan solusi yang tepat. Yang keenam, kesepakatan atau penetapan fatwa. Setelah mempertimbangkan semua, kita sepakat untuk menetapkan fatwa tersebut. Kesimpulan dari konsep ta'arud al-dilah ialah bahwa dalam Islam terdapat pengakuan atas kemungkinan adanya pertentangan antara dalil hukum. Ini menunjukkan fleksibilitas dan kompleksitas dan dalam penafsiran hukum Islam yang membutuhkan pengetahuan mendalam, pemahaman konteks, dan penggunaan prinsip-prinsip hukum Islam untuk menyelesaikan konflik tersebut. Kemudian saya membahas tentang ijma. Ijma adalah istilah dalam hukum Islam yang mengacu pada kesepakatan para ulama dalam suatu masalah hukum setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Ijma dianggap sebagai salah satu sumber hukum Islam yang memiliki otoritas setelah Al-Quran dan hadis. Ini mencerminkan kesepakatan umat Islam dalam menetapkan hukum di masa lalu dan merupakan sumber penting dalam tradisi hukum Islam. Implementasi ijma dalam konteks hukum Islam melibatkan proses pengambilan keputusan oleh para ulama atau otoritas agama yang diakui untuk mencapai kesepakatan Islam dalam suatu masalah hukum. Berikut
langkah-langkah untuk implementasi ijma. Yang pertama tuh identifikasi masalah. Para ulama mengidentifikasi masalah hukum yang memerlukan keputusan atau paduan dari otoritas atau paduan dari otoritas agama. Yang kedua tuh konsultasi. Jadi mereka memperhatikan pandangan berbagai ulama dan menerima pemasukan dari berbagai sumber untuk memahami berbagai sudut pandang. Yang ketiga, diskusi dan debat. Diskusi dan debat dilakukan untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah tersebut dan mempertimbangkan argumen-argumen yang diberikan. Penyimpulan kesepakatan telah mempertimbangkan semua sudut pandang. Para ulama mencapai kesepakatan atau kesimpulan tentang hukum yang tepat dalam masalah tersebut. Yang kelima tuh pengumuman dan penetapan. Keputusan atau kesepakatan tersebut diumumkan dan diterapkan sebagai panduan bagi umat Islam. Yang keenam, penerimaan oleh umat Islam menerima dan mengikuti keputusan tersebut. Yang ketujuh, penyimpulan hukum. Kesepakatan ini kemudian dianggap sebagai hukum Islam yang berlaku dalam konteks tersebut dan umat diharapkan untuk mematuhinya. Implementasi ijma memainkan peran penting dalam menetapkan hukum Islam dan memastikan kesatuan umat dalam menjalankan ajaran agama. Untuk dalil dari ijma yaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi dari Abu Mas'ud An-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku pada kesesatan dan tangan Allah bersama dengan jamaah, dan barang siapa yang menyimpan maka dia akan menyimpang ke dalam neraka. Kesimpulan dari konsep ijma adalah bahwa dalam Islam, ijma itu merupakan kesepakatan dari umat Islam yang diakui sebagai otoritas dalam menetapkan hukum atau keputusan agama. Ijma digunakan salah satu sumber dari hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis, dan menjadi pedoman dalam mengatasi perbedaan pendapat di antara para ulama. Melalui proses ijma, umat Islam diharapkan untuk mencapai kesatuan dan memahami dan menjalankan ajaran agama. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.